Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kuliah tentang definisi, sejarah, dan fungsi logika. Istilah logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti sabda, pikiran, dan ilmu. Secara etimologis, logika adalah ilmu tentang pikiran atau ilmu menalar. Logika secara filosofi adalah studi tentang prinsip-prinsip dan metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan membedakan antara argumen yang valid dan tidak valid. Logika berkaitan dengan struktur dan bentuk argumen, serta bagaimana cara kita dapat menggunakan bukti dan alasan untuk memperkuat argumen. Logika adalah cara berpikir yang sistematis dan rasional untuk memahami kebenaran dan kesahihan argumen secara filosofis. Logika dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami bagaimana kita dapat berpikir dengan benar dan mencapai kesimpulan yang tepat melalui penalaran yang Dalam bahasa sederhana, logika dapat diartikan sebagai cara yang berpikir masuk akal atau yang regional. Nah, dan juga logika dapat membantu kita untuk membedakan antara argumen yang valid dan argumen yang tidak. Nah teman-teman, jadi kali ini aku akan bahas materi tentang sejarah ilmu logika pada zaman Aristoteles. Kalian pernah nggak sih nanya bagaimana sejarah logika itu bisa terdefinisi seperti sekarang? Nah, buat kalian yang penasaran, kalian harus lihat video ini. Nah guys, udah tahu belum sih siapa bapak logika kita? Yap, betul, Bapak Aristoteles. Jadi periode beliau itu sekitar tahun 387 sampai 322 sebelum Masehi. Jadi Aristoteles itu secara umum dikenal sebagai bapak logika. Nah, sebenarnya para pendahulu dulu sudah mulai mengembangkan seni untuk mengkonstruksikan argumen dan teknik penolakan argumen. Tetapi Aristoteles lah yang orang pertama kali yang menemukan kriteria sistematis dalam menganalisis dan mengevaluasi logika silogistik. Aristoteles itu dikenal sebagai silogisme atau silogistik. Jadi logika ini itu dikenal dengan elemen-elemen fundamentalnya yang berupa term-term. Nah, istilah term-term itu adalah kata-kata atau frasa yang terdapat dalam argumen atau proposisi. Nah, argumen-argumen itu dievaluasi sebagai baik atau buruknya didasarkan pada term-term yang ada. Jadi logika silogistik itu berfokus pada struktur argumen dan elemen-elemen yang terdapat pada term-term yang ada dalam argumen tersebut untuk mencapai kesimpulan yang. Jadi menurut Aristoteles secara singkatnya, ilmu logika itu adalah ilmu tentang penalaran yang benar dan sistematis untuk mencapai kesimpulan yang valid. 1979 sampai 1142, logika mengalami kebangkitan dan perkembangan baru di Eropa, terutama berkat karyanya yang signifikan dalam mengomentari dan mengembangkan teori Aristoteles dan Boethius. Ablat mengembangkan teori logika Aristoteles dengan memperkenalkan ide-ide baru tentang proporsi kondisional, peran negasi, dan konsep modalitas, serta mengembangkan teori semantik yang dikenal dengan Chrysippus tahun 279 sampai 306 sebelum Masehi. Salah seorang pendiri sekolah Stoa mengembangkan suatu logika yang elemen-elemen fundamentalnya adalah seluruh proposisi. Fungsi logika secara umum adalah untuk membantu kita dalam berpikir kritis, menganalisis informasi, dan membuat keputusan yang tepat. Beberapa hal penting tentang fungsi logika. Yang pertama, menganalisis argumen. Logika membantu memecah argumen menjadi komponen-komponennya, mengevaluasi kesahihan dan kebenaran argumen, dan mengidentifikasi kesalahan atau kekeliruan. Nah, contoh yang kedua, mengambil keputusan. Logika membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat dengan
mempertimbangkan bukti-bukti, prinsip-prinsip, dan konsekuensi dari pilihan kita. Nah, contoh fungsi yang ketiga yaitu menghindari kesalahan. Nah, jadi logika dapat membantu kita untuk mengidentifikasi atau menghindari dalam kesalahan penalaran. Nah, seperti kesalahan yang logis, asumsi yang tidak tepat, dan kesimpulan yang tidak tepat. Yang keempat adalah logika membantu kita dalam berpikir kritis. Jadi logika membantu kita itu untuk berpikir kritis dan analitis, sehingga kita dapat memuat informasi secara lebih baik dan membuat keputusan yang lebih tepat. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berargumentasi. Logika membantu kita untuk mengembangkan kemampuan berargumentasi yang efektif, sehingga kita dapat mempresentasikan ide-ide kita dengan lebih jelas dan persuasif. Baik, itu tadi materi hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.